Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan tentang Natal. Beberapa hari kemudian kita sudah akan merayakan Natal, hari yang penuh sukacita bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, dalam perenungan pada saat ini kita akan bersama belajar, yaitu hadiah yang tak ternilai. Hadiah yang tak ternilai. Natal identik dengan hadiah, saudaraku. Semua orang, baik itu anak-anak khususnya, orang tua, orang dewasa, semua senang kalau Natal bisa mendapatkan hadiah. Itulah yang keinginan kita. Tapi saudara-saudara, berbicara tentang hadiah, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan perhatikan. Yaitu yang pertama, siapa yang memberi hadiah? Siapa yang menerima hadiah? Dan apa hadiahnya itu? Saya ulangi, siapa yang memberi hadiah? Siapa yang menerima hadiah? Dan apa hadiahnya itu? Lalu saudaraku, tentang hadiah juga, apa yang memberikan hadiah itu kenal dengan kita, tahu kita betul. Dan apakah yang memberikan hadiah itu tahu kebutuhan kita. Dan apakah yang memberikan hadiah mampu untuk memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ini penting banget saudara-saudaraku. Namun bersyukur saudaraku, di Natal kali ini ada satu hadiah yang tak ternilai yang perlu kita belajar bersama-sama. Yang pertama yang perlu kita belajar, siapa yang memberi hadiah itu sendiri. Yang memberikan hadiah di Natal ini adalah Allah kita. Allah yang menciptakan saudara dan saya. Allah yang maha tahu. Allah yang maha ngerti. Allah yang mampu dan pasti bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Karena Dia menciptakan kita dan kita ciptaannya. Lalu berikutnya saudaraku, apa yang kita butuhkan saudaraku? Lalu apa yang kita butuhkan? Sederhana tapi penting banget. Yang kita butuhkan adalah kasih. Orang Tionghoa mengatakan ai. Yang kita butuhkan adalah keselamatan. Orang Tionghoa katakan cuan yang kita butuhkan saudaraku. Bukan dunia. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan bisa memberikan mobil kepada saudara. Tuhan bisa memberikan rumah yang besar kepada saudara. Tuhan bisa memberikan harta yang banyak kepada saudara. Bahkan dunia diberikan kepada saudara. Tapi apa artinya semuanya itu? Tidak ada artinya. Karena semuanya itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Itu bukan. Tapi Tuhan memberikan yang dibutuhkannya. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali, kita semua telah jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, binasa selama-lamanya. Tetapi hanya kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudaraku. Dalam keadaan kita tidak berdaya, kita penuh dengan dosa, kita membutuhkan kasih, kita membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan sediakan bagi kita. Lalu apa hadiah itu? Ini penting saudara. Apa hadiah itu? Tadi sudah saya katakan, apakah rumah? Apakah harta dunia? Tidak saudaraku. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara perhatikan,
Allah sendirilah yang memberikan hadiah itu kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang, saudara dan saya yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau saudara dan saya binasa. Dia tidak mau saudara dan saya masuk neraka. Dia tidak mau saudara dan saya menderita. Dia mau menyelamatkan kita, saudaraku. Puji Tuhan, Allah tahu kebutuhan saudara dan kebutuhan saya yang sangat primer, yang terutama dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara dengan saudara? Bagaimana cara kita mendapatkan hadiah itu? Bukan maukah saudara mendapatkannya? Mari kita ikutin perundungan berikutnya untuk kita bersama belajar bagaimana cara kita mendapatkan hadiah. Tuhan Yesus memberkati kita. Solidio Gloria. Amin.